Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisahku yang diusir oleh teman-teman dari restoran mewah ketika buka bersama puasa. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Alia adalah seorang wanita muda berusia 25 tahun yang hidup sederhana meskipun berasal dari keluarga kaya raya. Sejak kecil, ia diajarkan untuk menjadi mandiri dan bekerja keras untuk meraih kesuksesan. Bagi Alia, kebebasan untuk memilih jalannya sendiri jauh lebih berharga daripada hidup dalam kemewahan yang diberikan oleh keluarganya. Setiap pencapaian yang ia raih selalu membawa kebanggaan tersendiri. Meski banyak orang yang menganggap pilihan hidupnya aneh, ia tetap teguh pada prinsipnya. Hari itu, Alia menerima pesan dari grup teman SMA yang mengundangnya untuk berbuka puasa bersama di sebuah restoran mewah di Bandung. Undangan tersebut mengingatkan Alia pada masa-masa SMA yang penuh kenangan. Ia dulu memiliki lingkaran pertemanan yang cukup akrab. Meski setelah lulus, banyak dari mereka yang sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Alia sendiri memilih jalur yang berbeda, jauh dari gaya hidup glamor yang sering terlihat di sekitar teman-temannya. Alia bekerja sebagai desainer interior di sebuah perusahaan kecil yang ia bangun sendiri. Tidak banyak yang tahu bahwa ia adalah pewaris dari salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Namun, Alia lebih suka hidup jauh dari sorotan publik dan tidak pernah membanggakan kekayaannya. Baginya, kesuksesan harus diraih dengan usaha sendiri, bukan sekadar warisan dari orang tua. Hari itu, Alia memilih pakaian sederhana, sebuah dress hitam dan celana kain, tanpa terlalu memikirkan penampilan. Baginya, yang terpenting adalah kenyamanan. Di tengah perjalanan menuju restoran, Alia melihat seorang ibu tua yang kesulitan membawa belanjaannya di pinggir jalan. Tanpa ragu, Alia menghentikan langkahnya dan membantu wanita itu membawa barang-barangnya hingga ke rumah kontrakannya di sebuah gang sempit. Walaupun pakaian Alia menjadi sedikit lusuh dan ada noda debu di lengannya, ia hanya tersenyum dan menepuk-nepuk pakaiannya. Tidak ada rasa penyesalan dalam dirinya, karena ia merasa telah melakukan hal yang benar. Namun, saat ia melanjutkan perjalanan menuju restoran, perasaan tidak nyaman mulai menghinggapinya. Pakaian yang sederhana dan tampilan yang jauh dari kemewahan membuatnya merasa sedikit cemas. Sesampainya di restoran, Alia terkesima dengan kemewahan tempat itu. Bangunan megah dengan lampu kristal yang bergelantungan di langit-langit, meja-meja yang tertata rapi dengan peralatan makan berkelas, serta para tamu yang mengenakan pakaian glamor. Suasana mewah yang ada di restoran itu sungguh kontras dengan penampilannya yang sederhana. Saat ia melangkah masuk, pandangan beberapa pengunjung dan pegawai restoran langsung tertuju padanya. Tiba-tiba, perasaan tidak nyaman mengalir di tubuhnya. Ia merasa seperti tamu yang tidak diundang di pesta eksklusif ini. Setiap tatapan dari para tamu dan pegawai restoran seolah menilai dirinya dari ujung kepala hingga kaki. Tanpa terasa, jantungnya mulai berdebar kencang. Alia bertanya dalam hati, apakah ia telah membuat keputusan yang salah dengan datang ke tempat ini? Tepat saat itu, seorang pelayan mendekatinya dengan ekspresi merendahkan. Pelayan itu tampak ragu dan bertanya, apakah Anda yakin berada di tempat yang benar? Restoran ini sudah penuh, kecuali jika Anda memiliki reservasi. Dengan nada sinis, pelayan itu terus memandang Alia, menilai pakaian sederhana yang dikenakannya. Alia pun mencoba untuk menjelaskan bahwa ia diundang oleh teman-temannya, namun pelayan itu tetap tidak percaya. Situasi semakin tegang ketika beberapa tamu mulai berbisik dan tersenyum mengejek. Ada seorang pria parubaya yang duduk di dekat kasir, tertawa kecil dan berkata, sepertinya restoran ini mulai sembarangan menerima tamu. Perasaan Alia semakin tidak nyaman. Ia merasa terpojok, namun memilih untuk tetap tenang dan tidak memperpanjang konfrontasi. Meski perasaan amarah dan kecewa mulai merayap dalam dirinya, Alia menahan diri. Ia hanya tersenyum tipis dan memilih untuk pergi tanpa berkata banyak. Namun, saat ia hendak melangkah keluar, Alia merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Rasa sakit dan perasaan tidak dihargai mulai merasuk,
Namun ia tahu bahwa ia harus tetap menjaga ketenangan. Alia memutuskan untuk pergi dengan kepala tegak, menahan emosi yang bergejolak di dalam dada. Di luar restoran, udara malam yang seharusnya menenangkan terasa semakin sesak. Meski ia berusaha untuk menenangkan diri, perasaan marah dan kecewa tak bisa disembunyikan. Alia menarik napas dalam-dalam dan menoleh sekilas ke arah restoran. Ia tahu bahwa mereka tidak tahu siapa dirinya sebenarnya dan betapa besar kesalahan yang telah mereka buat. Namun, Alia memilih untuk tidak bereaksi saat itu juga. Ada cara yang lebih elegan untuk menjawab perlakuan mereka. Perlakuan mereka akan segera berbalik menghantam mereka sendiri. Dengan hati yang penuh gejolak, Alia melangkah pergi dengan langkah pasti, sementara pikirannya mulai merancang langkah selanjutnya. Alia berdiri di luar restoran dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa marah dan kecewa. Namun di sisi lain, ada perasaan aneh yang mulai muncul dalam dirinya. Ketika ia melangkah menjauh dari restoran, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dina, salah satu teman SMA-nya. Dina bertanya mengapa Alia belum tiba di restoran, karena teman-temannya sudah menunggunya di dalam. Alia menatap layar ponselnya dengan perasaan yang semakin tidak menentu. Seharusnya, ia bisa masuk dan bergabung dengan teman-temannya, berbincang santai mengenang masa lalu. Namun kenyataan berkata lain. Ia menarik napas panjang dan mencoba menenangkan pikirannya. Namun, hatinya masih terasa panas. Rasa sakit yang ia rasakan begitu mendalam, dan ia merasa dihina. Sebelum membalas pesan Dina, Alia mendengar suara tawa familiar dari dekat. Suara yang pernah ia dengar bertahun-tahun yang lalu. Alia menoleh dan melihat sekelompok orang keluar dari restoran. Beberapa di antaranya adalah teman-teman SMA-nya. Mereka tampak bercanda, tetapi tiba-tiba terdiam saat melihat Alia berdiri di sana. Tatapan mereka mengarah pada Alia, penuh keterkejutan dan kebingungan. Dina yang melihat Alia segera menghampirinya dengan wajah penuh tanda tanya. "Kenapa kamu di sini, Alia? Kita sudah menunggu di dalam." "Kenapa nggak masuk?" tanya Dina dengan nada cemas. Alia merasa semakin tidak nyaman dengan situasi ini. Beberapa dari teman-temannya terlihat bingung, seolah ingin mengatakan sesuatu namun terhenti. Andre, salah satu teman lama yang cukup dekat, melirik Alia dengan tatapan serius. "Mereka nggak ngizinin kamu masuk?" tanyanya dengan kening berkerut. Marah. Alia mengangguk, mencoba untuk tidak terlihat terlalu kesal. "Iya, karena aku terlihat seperti orang yang salah tempat," jawabnya dengan nada datar, meskipun di dalam hatinya rasa kecewa semakin mendalam. Situasi menjadi canggung. Dina segera berbalik dan melangkah menuju pintu restoran. "Aku nggak terima. Kita nggak bisa diam aja," katanya, bertekad untuk menegur pegawai restoran yang mengusir Alia. Andre mengikuti Dina, dan mereka berdua berusaha menghubungi pihak restoran untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Alia tetap berdiri di luar, merasa kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Teman-temannya tidak tahu bahwa perlakuan yang ia terima bukan hanya kali ini saja. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ini adalah kesempatan untuk membuka mata orang-orang tentang diskriminasi yang terjadi di restoran tersebut. Alia pun memutuskan untuk tidak tinggal diam. "Aku tidak akan membiarkan ini berakhir seperti ini," pikirnya. Ia mengirim pesan kepada seorang jurnalis yang ia kenal untuk menyelidiki kejadian tersebut lebih lanjut. Tanpa disadari oleh teman-temannya, Alia sudah mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya untuk memastikan bahwa kejadian ini tidak akan berlalu begitu saja. Saat ia kembali ke rumah malam itu, perasaan marahnya tidak mereda. Ia mulai merencanakan apa yang harus dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran. "Mereka harus tahu bahwa mereka salah," gumamnya dalam hati. Alia tidak hanya ingin memperjuangkan haknya sendiri, tetapi juga ingin memberikan pelajaran berharga bagi semua orang yang mungkin pernah diperlakukan dengan cara yang sama. Namun, meskipun hatinya penuh dengan semangat untuk melawan, ada ketakutan yang muncul. Bagaimana jika langkah yang diambilnya malah berbalik melawan?
Bagaimana jika ia tidak cukup kuat menghadapi semua tekanan yang akan datang? Dengan perasaan campur aduk itu, Alia mulai menghubungi teman-temannya untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut. Ia tidak ingin hanya diam dan membiarkan perlakuan diskriminatif tersebut terus berlanjut. Keputusan ini sudah ia ambil, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Hari-hari setelah kejadian di restoran terasa semakin berat bagi Alia. Setiap kali ia memikirkan perlakuan yang ia terima, rasa marah dan kecewa terus membekas di hati. Namun, ia tahu bahwa emosi tidak akan membawanya kemana-mana. Alia mulai mencari cara untuk mengungkapkan kebenaran dan memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Alia menghubungi beberapa teman yang memiliki pengaruh besar di media sosial dan dunia kuliner. Salah satunya adalah seorang food blogger terkenal yang sudah lama ia kenal. "Aku ingin kamu pergi ke restoran itu, dengan penampilan sederhana seperti yang aku kenakan waktu itu, dan lihat bagaimana mereka memperlakukanmu," kata Alia pada temannya. Temannya setuju untuk membantu dan beberapa hari kemudian, ia pergi ke restoran tersebut. Dengan penampilan sederhana, temannya memasuki restoran dan mencoba mendapatkan pelayanan. Seperti yang diduga Alia, temannya juga diperlakukan dengan cara yang sama. Ia ditolak masuk hanya karena tampilannya yang dianggap tidak sesuai dengan standar restoran. Tanpa ragu, temannya merekam interaksi tersebut sebagai bukti. Dengan bukti rekaman tersebut, Alia merasa semakin yakin bahwa tindakannya untuk melawan diskriminasi ini adalah langkah yang benar. Ia juga bekerja sama dengan seorang jurnalis investigasi yang memiliki pengalaman dalam mengungkap kasus serupa. Bersama-sama, mereka mulai menggali lebih dalam tentang kebijakan restoran tersebut dan bagaimana manajemen sebenarnya menanggapi kasus-kasus diskriminasi yang telah terjadi. Selama proses ini, Alia semakin terkejut dengan temuan-temuan yang ia gali. Ternyata, kasus diskriminasi bukan hanya terjadi pada dirinya, tetapi banyak pelanggan lain yang memiliki latar belakang sederhana juga pernah diperlakukan dengan cara yang sama. Namun, mereka memilih untuk diam, takut melawan atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, Alia tidak merasa takut. Semakin ia menggali, semakin ia merasa marah. Ia mulai mengumpulkan bukti lebih banyak, berbicara dengan mantan pegawai restoran, dan bahkan menyamar sebagai pelanggan biasa untuk melihat bagaimana staf restoran memperlakukannya. Setiap kali ia memasuki restoran, ia kembali mendapatkan perlakuan yang merendahkan. Meskipun merasa dipandang sebelah mata, Alia tetap tenang. Ia tahu bahwa segala usahanya ini akan berbuah hasil yang besar. Alih-alih langsung mengungkapkan siapa dirinya, ia memutuskan untuk menggunakan pengaruhnya secara diam-diam. Ia juga meminta bantuan seorang jurnalis terkenal untuk menyebarluaskan cerita ini dan membawa perhatian lebih luas ke publik. Di media sosial, kabar tentang diskriminasi yang terjadi di restoran tersebut mulai menyebar. Banyak pelanggan yang sebelumnya tidak berani bersuara mulai mengungkapkan pengalaman mereka. Tagar boikot restoran mulai ramai di sosial media, dan pihak restoran mulai merasa terpojok. Namun, meski tekanan dari luar semakin besar, restoran tersebut tetap bersikukuh untuk tidak mengakui kesalahan mereka. Mereka berusaha menghindari tanggung jawab atas perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh para staf mereka. Sementara itu, Alia merasa semakin yakin bahwa ia harus membawa masalah ini ke jalur hukum. Setiap langkah yang diambilnya semakin membuka mata banyak orang. Masyarakat mulai menyadari bahwa apa yang terjadi bukan hanya masalah pribadi Alia, tetapi sebuah masalah sosial yang harus segera diselesaikan. Alia yang sebelumnya merasa ragu dan takut akan konsekuensi dari langkah-langkah yang ia ambil kini merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang pernah diperlakukan secara tidak adil hanya karena penampilan mereka. Dalam dirinya tumbuh semangat untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Hari-hari semakin penuh tekanan bagi Alia. Setelah mengungkapkan perlakuan diskriminatif yang ia alami di restoran mewah tersebut, banyak orang mulai menghubungi dirinya. Beberapa mendukung penuh tindakannya, sementara yang lain merasa khawatir dengan langkah yang diambilnya. Namun, bagi Alia, tidak ada jalan mundur. Apa yang terjadi padanya bukan hanya masalah pribadi, tetapi masalah yang lebih besar yang harus dihadapi.
Media sosial meledak dengan berbagai komentar dan dukungan yang datang dari berbagai pihak. Banyak orang mulai berbicara tentang ketidakadilan yang terjadi, berbagi cerita mereka tentang bagaimana mereka juga pernah diperlakukan dengan cara yang sama oleh restoran tersebut. Kabar mengenai kasus ini semakin meluas, bahkan beberapa media besar mulai meliputnya. Namun, meskipun tekanan semakin besar, pihak restoran tetap bersikukuh tidak mengakui kesalahan mereka. Mereka mulai melakukan berbagai langkah untuk membalikan keadaan, bahkan mulai menggertak dengan ancaman hukum terhadap Alia. Restoran tersebut menggugat Alia atas tuduhan pencemaran nama baik, berharap untuk menekan dan menghentikan perjuangannya. Alia merasa goyah. Untuk sesaat keraguan muncul dalam dirinya. Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Pikirnya. Namun, dukungan dari teman-teman dekatnya dan orang-orang yang mulai berempati membuat Alia merasa lebih percaya diri. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya ini. Dengan bantuan tim hukumnya, Alia memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya dan menghadapi tantangan ini. Ia tahu bahwa jika dia mundur sekarang, maka perjuangan orang-orang yang telah mendukungnya akan sia-sia. Ia harus melawan ketidakadilan ini sampai akhir. Selama beberapa minggu ke depan, Alia bekerja tanpa henti, mengumpulkan lebih banyak bukti dan berbicara dengan media untuk semakin memperluas perhatian publik terhadap kasus ini. Media sosial semakin dipenuhi dengan komentar dari orang-orang yang marah dan kecewa terhadap perlakuan restoran tersebut. Bahkan ada selebritas yang ikut angkat bicara, mengkritik keras sikap diskriminatif yang diterapkan oleh restoran. Namun, saat kasus ini semakin mendapat perhatian luas, Alia tidak hanya dihadapkan pada tekanan dari pihak restoran. Ia juga mulai menerima ancaman melalui pesan pribadi di media sosial. Beberapa orang bahkan mulai mencoba menyudutkannya, mengecam tindakannya yang dianggap mencemarkan nama baik restoran tersebut. Tetapi, Alia tidak terpengaruh. Ia memutuskan untuk tetap fokus pada tujuan utamanya, menuntut keadilan dan memastikan bahwa restoran tersebut menerima konsekuensi atas perlakuan mereka. Ketika beberapa teman-temannya menyarankan agar ia mundur demi menghindari masalah lebih lanjut, Alia tetap teguh pada pendiriannya. Alia juga mulai bekerja sama dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia yang memperjuangkan keadilan sosial. Mereka membantu mengadvokasi kasus Alia dan memberikan dukungan hukum yang sangat dibutuhkan. Setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkan pada klimaks yang sudah ia bayangkan, menghadapi pihak restoran secara langsung dan mengungkapkan semuanya di hadapan publik. Saat itu, ia merasakan beban yang sangat berat, namun ada sebuah rasa tekad yang tidak dapat digoyahkan. Alia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menjaga integritas dan berani memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan setiap orang, tanpa memandang status sosial atau penampilan. Dan akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Alia mempersiapkan segalanya untuk menghadapi restoran itu di pengadilan. Ia tahu bahwa langkah ini akan menentukan segala sesuatunya. Semua yang ia perjuangkan selama ini akan diuji. Alia merasa dunia seolah berjalan lambat saat ia memasuki ruang pengadilan. Selama berbulan-bulan, ia telah berjuang untuk keadilan, dan kini saat itu tiba. Rasa cemas dan tegang menyelimuti dirinya, tetapi di balik semua itu, ada tekad yang membara. Ini adalah titik balik, pikirnya. Hari ini, ia akan mengungkapkan semua yang telah terjadi dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Di sisi lain, restoran itu pun datang dengan tim pengacara mereka, berusaha membela diri dengan alasan yang mereka siapkan. Mereka berusaha membalikan keadaan dengan menyebutkan bahwa mereka hanya mengikuti kebijakan yang ada, tanpa mempertimbangkan dampak diskriminatif yang ditimbulkan. Pihak restoran juga menyatakan bahwa apa yang terjadi hanyalah kesalahpahaman, dan bahwa mereka tidak berniat untuk merendahkan siapapun. Namun, Alia sudah siap. Dengan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan selama berbulan-bulan, ia mulai membongkar kebohongan yang disampaikan oleh pihak restoran. Ia memutar rekaman video yang menunjukkan perlakuan tidak adil terhadap dirinya, serta rekaman-rekaman lainnya yang diambil oleh temannya dan jurnalis yang membantu menyelidiki restoran tersebut. Semua bukti itu jelas menunjukkan diskriminasi yang terjadi. Selama sidang,
Beberapa pelanggan yang pernah menjadi korban diskriminasi di restoran tersebut ikut bersaksi. Mereka mengungkapkan pengalaman mereka yang mirip dengan apa yang dialami Alia. Beberapa mantan pegawai restoran juga memberikan kesaksian, menyatakan bahwa diskriminasi sudah menjadi praktik yang berlangsung lama, meskipun pihak manajemen berusaha menutupinya. Saat giliran manajer restoran untuk memberikan pembelaan, sikap angkuhnya tidak berubah. Ia tetap menyalahkan pihak lain dan bersikukuh bahwa tidak ada diskriminasi yang terjadi. Namun, suasana di ruang pengadilan semakin memanas. Beberapa pelanggan mulai meluapkan kemarahan mereka terhadap manajer yang tidak mau mengakui kesalahannya. Ada yang mulai memotret, ada yang mulai merekam, sementara yang lain berbicara dengan penuh kekesalan. Alia tetap tenang, meski hatinya bergejolak. Ia tahu bahwa perjuangannya ini lebih besar dari sekadar dirinya. Jika ia menang, ini bukan hanya kemenangan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang pernah diperlakukan dengan cara yang sama. Selama sidang, Alia terus berfokus pada tujuan akhirnya, menuntut restoran tersebut untuk bertanggung jawab dan mengubah kebijakan diskriminatif mereka. Ketegangan mencapai puncaknya ketika hakim akhirnya memberikan keputusan. Pengadilan memutuskan bahwa restoran tersebut bersalah atas praktik diskriminasi dan harus membayar denda besar. Tidak hanya itu, restoran tersebut juga diwajibkan untuk mengubah kebijakan mereka dan meminta maaf secara terbuka kepada Alia dan pelanggan lain yang pernah diperlakukan tidak adil. Setelah mendengar keputusan itu, Alia merasa lega, meskipun kelelahan fisik dan emosional mulai terasa. Semua perjuangannya, semua bukti yang ia kumpulkan, dan semua dukungan yang datang akhirnya membuahkan hasil. Ini adalah kemenangan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang yang berjuang melawan ketidakadilan. Di luar ruang pengadilan, Alia berdiri dengan kepala tegak. Udara sore itu terasa segar, dan meskipun lelah, ia merasa puas. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi hari ini adalah langkah besar. Ketika ia melangkah keluar, ponselnya terus bergetar dengan notifikasi ucapan selamat dari keluarga, teman-teman, bahkan orang-orang yang tidak dikenalnya. Namun, di antara semua pesan tersebut, ada satu pesan yang menarik perhatian Alia. Nama pengirimnya membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Tangannya sedikit gemetar saat membuka pesan itu. Sebuah pesan singkat yang berisi permintaan maaf. Tetapi Alia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam pesan itu. Ia duduk di mobil, merenung sejenak. Meski merasa lega dengan kemenangan yang diraihnya, hatinya masih diliputi rasa bingung. Apakah permintaan maaf itu tulus? Ataukah hanya sekadar permintaan maaf formal tanpa ada perubahan nyata? Alia tahu bahwa tidak semua luka bisa sembuh dengan cepat, tetapi ia memilih untuk melanjutkan hidupnya dan tidak terjebak dalam rasa sakit atau amarah. Alia merasa bahwa keputusan besar ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang perjuangan untuk semua orang yang telah mengalami perlakuan yang tidak adil. Dan meskipun perjalanan ini belum selesai, ia tahu bahwa perubahan besar sedang terjadi. Beberapa minggu setelah keputusan pengadilan, restoran tersebut mulai merubah kebijakan mereka. Mereka memperkenalkan pelatihan untuk staf mereka mengenai inklusivitas dan menghormati setiap pelanggan tanpa memandang penampilan atau latar belakang. Meski perubahan itu baru permulaan, Alia tahu bahwa perjuangannya telah memberikan dampak besar. Alia akhirnya menerima penghargaan atas perjuangannya dalam melawan diskriminasi. Ia berdiri di atas panggung, dikelilingi oleh tepuk tangan para tamu. Matanya menyapu seluruh ruangan dengan penuh keyakinan. Perubahan dimulai dari keberanian untuk berkata tidak pada ketidakadilan, ucapnya dengan tegas. Dengan satu langkah besar, Alia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjangnya. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang suaranya pernah dibungkam. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Alia yakin bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil akan membawa perubahan yang lebih besar.